Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Brilian Suhendra dari kelas PBSI A Pagi dengan NIM 3120100074. Di sini di video kali ini saya akan membahas tentang morfem dan kata. Sebelum saya membahas tentang morfem dan kata, saya akan menunjukkan sebuah peta konsep. Morfem dan kata. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang bermakna. Morf, satuan bentuk kebahasaan yang terkecil yang berupa deretan fonem. Wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem, allamorf, adalah bentuk varian dari sebuah morfem yang terjadi karena proses fonologis. Contoh morfem. Morfem ber, almorf ber, contoh pada kata bersepeda. Almorf be, contoh pada kata bekerja, dan almorf bel, contoh pada kata belajar. Bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Bentuk tunggal yaitu satuan gramatik yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Contoh rumah. Sedangkan bentuk kompleks yaitu satuan yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil lagi. Contoh berumah. Bentuk dasar atau kata dasar. Bentuk dasar adalah satuan baik tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar bentuk bagi satuan yang lebih besar. Bentuk dasar dapat berupa bentuk tunggal atau bentuk kompleks. Contoh kata berpakaian dengan kata dasar pakaian, berkesudahan dengan kata dasar kesudahan, keberhasilan dengan kata dasar berhasil. Bentuk asal atau kata asal. Bentuk asal atau kata asal adalah bentuk linguistik paling kecil yang menjadi bagian daripada bentuk kompleks. Bentuk asal kata atau kata asal misalnya adil, bentuk dasarnya keadilan, dan bentuk kompleksnya berkeadilan. Yang kedua yaitu jabat, bentuk dasarnya jabatan, dan bentuk kompleksnya yaitu berjabatan. Dan yang ketiga adalah henti, bentuk dasarnya berhenti, dan bentuk kompleksnya diberhentikan. Deret morfologis. Deret morfologis adalah deretan kata-kata yang mempunyai hubungan bentuk dan arti. Contoh, angkatan, berangkat, terangkat, diangkat, mengangkat, dan angkat. Unsur dan unsur langsung. Morfem-morfem yang menjadi bagian satuan bentuk yang lebih besar disebut unsur. Unsur langsung misalnya komponen-komponen yaitu dihasilkan dalam tahap pertama dari analisis konstituen dalam nosi dan fungsi afiks. Nosi merupakan arti yang timbul sebagai akibat proses morfologis. Contoh, nosi perulangan anak pada anak-anak ialah banyak. Nosi permajemukan yaitu mata ditambah hari sama dengan matahari. Perangkat jagat raya, fungsi afiks sebagai morfem, terdiri afiks mempunyai fungsi dalam membentuk kata jadian atau bentuk kompleks. Bentuk semantiknya yaitu yang mendukung terbentuknya makna baru sebagai akibat melekatnya suatu afiks pada sebuah morfem. Contoh, afiks ber pada kalimat menimbulkan fungsi semantik. Contohnya, ayah beruang banyak sekali, yang memaknai ayah memiliki banyak uang. Fungsi gramatik, fungsi yang mendukung peristiwa-peristiwa gramatik. Peristiwa tersebut antara lain transformasi jenis kata, misalnya makan, kata kerja ditambah an, sama dengan makanan, menjadi kata benda. Sedangkan transformasi bentuk intransitif menjadi transitif, contohnya menari, ditambah mekan, sama dengan menarikan, menjadi kata transitif. Akar kata. Menurut seorang ahli bahasa berkebangsaan Australia bernama Renward
Brandester, bentuk kata dasar dalam bahasa Indonesia pernah terbentuk suatu unsur yang lebih kecil yang disebut akar kata. Kata-kata dasar itu bukan asli. Contoh kata-kata yaitu bangkit, ungkit, bukit, cungkit berasal dari kata kit yang dapat diartikan meninggi atau menjadikan tinggi. Pembentukan kata dasar. Secara definitif, kata dasar merupakan suatu kata yang utuh, asli, dan belum memperoleh tambahan atau imbuhan apapun. Dalam proses pembentukan kata, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar dari bentukan kata yang lebih kompleks. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.